Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Melahirkan di Tempat Bidan Gaib. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Subang 1994. Aku menduga banyak yang tidak percaya jika mendengar cerita ini, termasuk para kru Titah Misteri ketika aku memaparkan kisah ini pada mereka. Setelah sekitar setahun menikah, aku berada pada pilihan sulit yang akhirnya harus tetap kuambil, yaitu pindah dari rumah sederhana di sebuah desa di sudut kecil Sukabumi. Penyebabnya pun agak aneh. Namaku Asep. Ujian hidupku memang tidaklah main-main, walau aku harus yakin bahwa Tuhan Maha Adil. Sejak kecil aku sudah yatim piatu, dan setelah lulus SMP harus hidup hanya bersama nenek dari jalur ibu. Kami berdua pun menjalani hidup dalam kesederhanaan. Ketika umurku 20 tahun, nenek yang adalah satu-satunya orang tersisa dipanggil pula oleh Yang Maha Kuasa. Pendek kata, aku hidup sebatang kara. Dan mungkin karena kesamaan nasib, putaran kehidupan membawaku berkenalan lalu berjodoh dengan seorang gadis yang juga punya kisah mirip. Yatim piatu sejak kecil dan hidup hanya bersama neneknya. Kami pun menikah, yang tentu saja dengan acara sangat sederhana. Walau hidup serba kekurangan, tapi aku harus tetap bersyukur, karena kebahagiaan ternyata bukan hanya milik orang-orang kaya. Nining, istriku, adalah sosok yang sangat baik dan pengertian. Mungkin karena sama-sama berlatar sederhana, dia terlihat selalu bahagia. Walau penghasilanku tak seberapa sebagai seorang kuli bangunan. 3 bulan kemudian, kebahagiaan itu bertambah dengan kehamilan Nining. Dunia kurasakan begitu indah, walau aku sadar tanggung jawab juga pasti bertambah. Nenek Nining adalah Mbah Sumi. Beliau lama hidup di Sukabumi, di sekitar Pelabuhan Ratu, dan konon aslinya berasal dari Jogja. Seperti juga Nining, beliau adalah orang yang sangat baik dan terlihat disukai para tetangga. Selain itu, aku sering mendengar bahwa Mbah Sumi punya semacam kemampuan khusus, terutama ketika diminta membantu orang yang mengalami gangguan gaib. Yang kusuka dari beliau adalah tak pernah mau diberi uang untuk jasa itu. Alhasil, beberapa kali orang datang ke rumah membawa aneka buah dan hasil bumi, setelah mereka merasa terbantu oleh Mbah Sumi. Waktu berjalan dan ujian ternyata belum juga usai. Suatu sore sepulang dari bekerja yang kebetulan agak jauh, aku ditampar oleh kejadian memilukan. Dari kejauhan, terlihat kerumunan orang di rumah Mbah Sumi yang kami tinggali bertiga. Dugaan dan kekhawatiran pun benar-benar terjadi, yaitu Mbah Sumi meninggal dunia.
setelah beberapa hari ini mengeluh tak enak badan. Semua masalah pun segera berkecamuk di otakku. Kami tak punya banyak tabungan. Nining ketika itu sedang hamil besar dan Mbah Sumi meninggal dunia. Untungnya banyak sekali warga yang datang membantu dengan membawa beraneka barang, termasuk beras, gula, dan uang. Sampai ketika acara tahlilan malam ke-7 selesai, Nining menyampaikan sesuatu yang sangat mengejutkan. Katanya, sebelum Mbah Sumi meninggal, beliau punya satu permintaan, yaitu agar kami berdua pergi ke Subang untuk membeli rumah di sebuah daerah. Kata Mbah Sumi, di sana ada rumah almarhum temannya yang sudah meninggal. Nining mengaku awalnya ragu-ragu dan bertanya, tapi hatinya semakin kuat untuk melaksanakan permintaan itu karena dua alasan. Yang pertama, 3 malam berturut-turut setelah Mbah Sumi meninggal, dia mengalami mimpi yang berulang dan sama persis. Isinya juga sama, yaitu tentang permintaan sang nenek. Dan alasan keduanya adalah 4 hari setelah Mbah Sumi meninggal, Nining menemukan uang yang cukup banyak yang tersimpan di bawah tumpukan baju almarhum. Nining lalu meyakini uang itulah yang sengaja ditinggalkan Mbah Sumi untuk bekalnya membeli rumah. Singkat cerita, sehari setelah tahlilan malam ke-7, kami pun harus meninggalkan rumah dan kampung itu dengan air mata. Ternyata rumah dan tanah tersebut adalah milik dari Haji Hanif, seorang juragan kaya yang sangat baik hati. Beliau sebenarnya membolehkan kami berdua tetap tinggal di sana. Tapi karena Nining yakin ada pesan penting dari sang nenek, maka kami pun pamit dan mengucapkan terima kasih pada beliau, termasuk juga para tetangga. Kami pun berangkat ke Subang, ke sebuah tempat yang ditunjuk oleh almarhum Mbah Sumi. Sebagai suami, sebenarnya aku agak ragu. Uang warisan dari Mbah Sumi belum tentu cukup. Karena walau bagi kami uang itu sangatlah besar, tapi mungkin hanya bisa untuk membayar rumah atau bahkan kurang. Lagi-lagi Nining memaksa. Dan dengan alasan dia sedang hamil besar, aku pun tak mau membantahnya. Setelah perjalanan yang penuh keraguan dan pertanyaan, kami pun sampai. Ternyata di sana ada sebuah rumah kosong dan memang dijual. Kami bertemu dengan seorang wanita yang sedang membersihkan rumah itu, dan dia mengaku bernama Bu Ratih, yang adalah anak dari almarhum pemilik rumah. Bu Ratih juga mengaku tidak kenal Mbah Sumi, tapi Nining bersikukuh bahwa ibu dari Bu Ratih pasti adalah teman almarhum neneknya. Dan salah satu kekhawatiran yang kemarin mengganggu pikiran ternyata terbukti. Hari itu juga tawar-menawar dan transaksi pun terjadi. Rumah tersebut berhasil kami beli, tapi nyaris tak ada uang yang tersisa. Tentu ini menjadi beban tersendiri bagiku. Tapi lagi-lagi Nining berusaha meyakinkan bahwa Mbah Sumi sangat sayang padanya dan tak mungkin memberi petunjuk yang menyesatkan. Untuk kesekian kalinya,
aku hanya bisa mengalah, terutama demi menjaga kehamilannya. Berbekal harapan bahwa apa yang diyakini Nining benar, kami pun memulai hidup baru di sana. Ada kekhawatiran lain di pikiranku, yaitu karena rumah ini sudah kosong selama sekitar 5 tahun menurut Bu Ratih. Tentu bayangan-bayangan tentang rumah tua segera mengganggu otakku, dan aku tak ingin istriku mengalami gangguan gaib. Apalagi sekilas rumah itu tampak seperti sebuah bangunan angker. Tapi syukurnya kekhawatiran yang ini tidaklah terbukti. Tak ada gangguan, suara aneh, atau penampakan apapun selama 3 hari pertama kami tinggal di sana. Selain itu, para tetangga juga sangat ramah. Di situ dengan percaya diri Nining mengatakan bahwa neneknya tak mungkin menjerumuskan dengan memberi wasiat aneh untuk pindah ke rumah ini. Masalahnya tinggal satu, yaitu aku sama sekali belum mempunyai penghasilan karena baru berusaha berbaur dengan lingkungan baru. Untuk kebutuhan selama ini, kami hanya mengandalkan sedikit sisa tabungan yang kami bawa dari Sukabumi. Kehidupan juga terasa tenang, walau aku harus terus menjalin hubungan dengan tetangga demi mendapat peluang pekerjaan. Sementara itu, Nining juga terlihat sangat sehat. Tapi ketenangan itu terganggu keesokan malamnya. Ketika itu sedang gerimis dan Nining tiba-tiba mengeluh sakit perut. Aku tentu sangat panik. Apalagi Nining berteriak minta segera dibawa ke puskesmas terdekat. Sebenarnya ini agak aneh, karena menurut perhitungan bidan yang memeriksa bulan lalu, diperkirakan Nining baru akan melahirkan paling cepat sebulan lagi. Aku pun segera keluar rumah dengan penuh kebingungan. Sebagai orang baru, aku belum tahu di mana posisi puskesmas, rumah sakit, atau juga dukun bayi terdekat. Semua ini jauh lebih cepat dari yang kami perkirakan. Di luar rumah dan di tengah gerimis, suasana sangat sepi. Desa ini memang cukup terpencil, dan aku sadar betul sejak sampai pertama di sini. Untungnya ada sedikit harapan. Seorang bapak menghampiriku sambil mengayuh becaknya. Dugaanku, dari tadi dia memperhatikan aku yang sedang kebingungan. Aku pun langsung minta tolong padanya untuk mengantar istriku ke puskesmas, karena sepertinya Nining sebentar lagi akan melahirkan. Untungnya bapak itu sigap dan ikut membantuku menaikkan Nining ke atas becaknya. Hatiku terasa teriris malam itu. Nining yang sekian bulan mengandung buah hati kami harus naik becak dalam kondisi gerimis seperti itu. Aku juga tak sempat membawa perlengkapan apapun karena ingin segera mendapat pertolongan untuk istri dan calon anakku. Sambil mengayuh becak, bapak itu mengatakan bahwa puskesmas cukup jauh dan akan kasihan Nining kalau memaksa ke sana. Beliau lalu menawarkan sebuah alternatif, yaitu membawa kami ke rumah seorang dukun bayi yang jaraknya lebih dekat. Karena yakin bapak ini kasihan pada kami, aku pun langsung mengiyakan.
Kami lalu dibawa melintasi jalan tanah sempit di antara perkebunan. Sempat ada kekhawatiran lain, tapi aku segera sadar bahwa kami adalah orang baru dan bapak ini pasti lebih tahu tempat terbaik yang secepatnya bisa dijangkau. Tak lama kemudian, sampailah kami di sebuah rumah gubuk yang terpencil. Bapak itu mengetuk pintu dan keluarlah seorang ibu setengah baya. "Ini dek dukun bayinya, saya tinggal ya," ucap bapak tukang becak tadi. Aku pun mengangguk dan berkali-kali mengucapkan terima kasih. Apalagi bapak itu tak mau menerima uang dengan alasan tadi memang kasihan pada kami. Aku pun segera membawa Nining masuk. Tentu saja dengan harapan kuat agar ibu ini benar-benar bisa membantu. Kami berdua lalu dibawa masuk ke sebuah kamar. Ternyata dari jarak yang lebih dekat, ibu ini tampak jauh lebih tua. Beliau mengaku bernama Bu Sukinah dan berasal dari Jogja. Tapi beliau sudah lama di sini dan dari dulu memang berprofesi sebagai dukun bayi. Aku juga sempat menceritakan latar belakang kami sebagai pendatang yang baru beberapa hari tinggal di sini. Rumah itu nampak sepi, dan mungkin karena melihat aku kaget, Bu Sukinah buru-buru mengatakan bahwa beliau memang hanya tinggal sendiri. Hanya terkadang sesekali minta ditemani tetangga yang juga merangkap sebagai asisten setiap kali ada yang melahirkan. Beliau juga mengatakan bahwa pasien terakhir yang datang ke sini adalah sekitar seminggu yang lalu, dan dia melahirkan seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Dari cara bicaranya, aku sangat yakin bahwa Bu Sukinah selain baik juga sangat berpengalaman. Tidak seperti aku yang dari tadi panik, Bu Sukinah terlihat sangat tenang. Aku hanya berharap itu adalah pertanda bahwa kondisi Nining dan kehamilannya baik-baik saja. Tak lama kemudian, masuklah seorang gadis muda yang kuduga asisten dadakan yang Bu Sukinah ceritakan tadi. Lalu, Bu Sukinah memintaku keluar kamar karena katanya istriku sebentar lagi melahirkan. Dan aku diminta membantu doa di ruang tamu kecil miliknya. Aku pun keluar dan segera duduk di kursi ruang tamu dengan perasaan yang sangat cemas. Berbagai doa kulantunkan, termasuk membaca beberapa surat pendek Al-Quran yang kuhafal. Dari dalam kamar terdengar suara Nining berteriak kesakitan. Air mataku sontak menetes. Dan juga saat itu teringat almarhum ibu yang pasti dulu bertaruh nyawa ketika melahirkanku. Malam itu berjalan sangat menegangkan. Sampai entah setelah berapa lama, pecahlah suara tangis bayi. Aku langsung bangkit dan meyakini itu adalah suara anakku. Bu Sukinah lalu melambaikan tangan dan memanggilku ke dalam kamar. Di sana, Nining terlihat tersenyum bahagia, walau tampak sekali kelelahan di wajahnya.
Kupeluk dan kucium istriku berkali-kali sambil mengucapkan terima kasih tak terhingga atas perjuangannya malam ini. Dan yang lahir adalah bayi laki-laki yang sangat lucu. Aku lalu diminta kembali ke ruang tamu, dan Bu Sukinah mengatakan bahwa bayiku akan dibersihkan. Aku pun menuruti dan kembali ke ruang tamu. Tapi tiba-tiba bulu kudukku merinding. Tentu ini bukan saat yang tepat, karena pikiranku sebenarnya sedang bahagia setelah saat-saat sangat menegangkan tadi. Kali ini aku punya firasat buruk, walau itu bukan tentang istri dan anakku. Tiba-tiba terdengar suara orang yang berjalan wirawiri yang tepat berada di depan kamar bersalin nining. Yang aneh adalah tak ada siapapun yang terlihat di sana. Padahal dari ruang tamu pasti akan sangat kelihatan jika Bu Sukinah atau asistennya keluar kamar. Mulailah aku merasa ketakutan, karena suara itu terus terdengar dan semakin membuat penasaran. Aku pun mendekat ke kamar bersalin lagi, walau kali ini tanpa izin Bu Sukinah. Dan alangkah terkejutnya diriku. Istriku sedang memeluk bayi kami, dan di dalam kamar itu tak ada siapapun orang lain. Bulu kuduk yang tadi berdiri kini semakin tegak. Pandangan lalu kuarahkan ke sekeliling, juga ke arah dapur. Ternyata semuanya sunyi, dan terasa sekali kesan kuat bahwa ini seperti rumah yang sudah lama tak ditinggali. Lalu ini yang sangat menggerus nyaliku. Selama beberapa detik aku hanya bisa berdiri terpaku ketika tiba-tiba ada keranda melayang tak jauh dari hadapanku. Lalu keranda itu seperti mendarat perlahan. Dan ini yang tak kalah mengejutkan. Ada dua sosok keluar dari dalam keranda, dan begitu berdiri dengan sempurna, wajahnya terlihat sangat jelas, yaitu Bu Sukinah dan asistennya. Tak ada kesan mereka berusaha menyerang atau mencelakai, tapi kaki mereka yang tak menyentuh lantai membuatku yakin bahwa ini bukanlah kondisi biasa. Lalu kedua sosok itu mengatupkan kedua telapak tangan dan menaruh di atas dada. Kemudian mereka sedikit membungkuk seperti gerakan hormat. Sementara itu, ekor mataku menangkap Nining terus mencium bayinya, dan sepertinya belum menyadari hal ini. Karena tak ingin terjadi apa-apa, aku pun masuk ke kamar dan bertanya padanya tentang apa yang dirasakan. Aku bahagia banget, Kang. Dan entah kenapa rasanya aku sangat sehat dan semua capekku hilang. Mendengar jawaban itu, aku pun terfikir sesuatu. Aku pamit sebentar ke Nining untuk keluar. Dan sepertinya keberuntungan memang benar-benar berpihak. Di sana ada bapak tukang becak yang tadi mengantar kami. Tanpa banyak penjelasan,
Aku pun meminta beliau untuk mengantar kembali ke rumah. Dan tanpa bertanya lebih lanjut, bapak itu langsung mengangguk. Nining tampak terkejut ketika aku berbisik kepadanya bahwa kami harus segera pulang. Ketika dia bertanya dengan tatapan penuh keheranan, aku hanya mengatakan bahwa semuanya nanti akan kujelaskan di rumah. Singkat cerita, kami pun pulang. Dan tukang becak ini memang benar-benar baik. Untuk kedua kalinya, dia tak mau dibayar. Dia juga memberi selamat atas kelahiran bayi kami. Tak lupa menyarankan agar kami berhati-hati jika malam hari melewati jalan ini, terutama saat hujan karena becek. Kebetulan ketika kami pulang dari rumah Bu Sukinah, hujan sudah benar-benar reda. Sesampai di dalam rumah, aku menanyakan lagi pada Nining apa yang dirasakannya. Lagi-lagi jawabannya sama, bahwa dia merasa sangat sehat dan bahagia. Aku lalu teringat, tadi sempat ingin bertanya pada tukang becak tentang rumah Bu Sukinah. Tapi pertanyaan itu tiba-tiba menghilang dari otak begitu kami menaiki becaknya. Hanya untungnya, aku tak lupa mengucapkan terima kasih begitu kami sampai di depan rumah tadi. Dan setelah aku keluar dan mencoba mengejar, ternyata bapak itu sudah tak terlihat lagi. Kemudian aku minta tolong pada Teh Risa, salah satu tetangga yang selama ini cukup akrab, untuk menemani Nining. Dan ternyata dia tidak datang sendiri, melainkan membawa serta keluarga dan juga adiknya untuk tidur di rumah kami. Mereka semua mengatakan bayi kami sangat lucu dan tampan. Satu persatu mereka menyalami Nining dan aku untuk mengucapkan selamat. Satu lagi yang kusyukuri, Bu Ratih juga datang tak lama kemudian bersama Bu Rina, kakak tertuanya yang umurnya kutaksir seumuran dengan almarhum ibuku. Malam itu kami tenggelam dalam kebahagiaan tiada tara. Mungkin karena terlalu fokus pada bayinya, Nining tak pernah lagi bertanya tentang Bu Sukinah, dukun bayi yang membantunya melahirkan. Sampai 3 hari kemudian, ketika bayiku tidur, aku mengajak Nining berbicara serius di ruang tamu. Tentu saja Nining terkejut mendengar penjelasanku tentang keanehan yang terjadi. Aku juga mengatakan belum sempat membayar apapun di sana. Tapi dia kemudian berpikir lain, bahwa mungkin ini adalah rahasia di balik pesan almarhum neneknya, yaitu kami disuruh pindah ke sini. Dan karena tak punya uang cukup, Nining lalu melahirkan di sebuah rumah kosong, yang bisa jadi bidan yang membantunya bukanlah manusia. Ketakutan yang sudah mereda beberapa hari ini tiba-tiba muncul kembali. Aku bahkan lalu terfikir sesuatu yang luput dari otakku beberapa hari ini, bahwa bisa jadi tukang becak yang mengantar kami juga bukan manusia.
Hanya saja Nining terlihat lebih tegar. Dia nampak tenang walau tadi sempat ketakutan. Katanya dia sangat yakin bahwa ini memang rahasia dari pesan almarhum Mbah Sumi, termasuk meninggalkan uang yang ternyata jumlahnya pas dengan harga rumah yang kami beli. Waktu pun berjalan dan hari demi hari berlalu. Bayi kami tumbuh dengan sehat dan aku menamainya Putra. Ketika Putra berumur 2 minggu, kami kedatangan tamu, yaitu Bu Rina. Di situ kami ngobrol panjang lebar, tak seperti kedatangan pertamanya beberapa hari lalu ketika Nining baru melahirkan. Obrolan lalu berlangsung asik dan serius. Sampai kemudian Bu Rina menanyakan dari mana kami berasal. Kami pun menjawab dengan menyebutkan nama desa dan kecamatan kami di Sukabumi. Bu Rina manggut-manggut, lalu menceritakan sesuatu yang sangat mengejutkan. Bahwa ibunya, pemilik rumah yang kami tinggali, bernama Bu Sukinah dan asalnya dari Jogja. Otakku spontan teringat tentang dukun bayi yang membantu persalinan Nining. Selama ini aku dan Nining memang sepakat untuk mengaku melahirkan di rumah seorang dukun bayi yang kami tak tahu di mana, karena ketika itu diantar oleh seseorang yang kami juga tak kenal. Semua tetangga memang terlihat percaya, terutama karena kami adalah orang baru. Sebenarnya aku ingin menyela cerita dari Bu Rina, tapi segera kubatalkan karena aku menduga akan ada kejutan lanjutan. Dan ternyata dugaan itu 100% benar. Lanjutan cerita Bu Rina benar-benar membuatku kagum dan pikiranku menerawang kemana-mana. Bahwa Bu Sukinah dulu adalah seorang dukun bayi dan meninggal sekitar 5 tahun yang lalu, sehingga rumah ini dikosongkan sejak saat itu. Dan ini yang juga luar biasa. Kata Bu Rina, Bu Sukinah mengaku punya seorang sahabat sangat baik, tapi sudah lama tak bertemu. Kata beliau, sahabatnya itu bernama Sumi. Aku dan istriku pun saling berpandangan. Tapi entah kenapa, tiba-tiba seperti ada telepati di antara kami. Baik Nining maupun aku sama sekali tak bercerita bahwa neneknya juga bernama Sumi dan bisa jadi adalah sahabat dari almarhum Bu Sukinah. Aku hanya terus mendengar cerita Bu Rina yang memang dari pertama datang terlihat cerewet dan betah berbicara lama. Setelah semua tamu pulang, aku memeluk Nining erat-erat. Mungkin dugaan dan keyakinannya selama ini memang benar, bahwa Mbah Sumi berpesan pada kami untuk pindah ke tempat ini bukan tanpa alasan. Selain dukun bayi gaib yang bernama Bu Sukinah, semua anak-anaknya juga sangat baik pada kami. Bahkan dari Bu Rina pula aku mendapat pekerjaan sebagai kuli bangunan. Dan sejak saat itu
aku dipercaya banyak orang setiap kali ada pekerjaan serupa. Tahun demi tahun berlalu, dan kisah itu menjadi cerita yang mengiringi perjalanan rumah tangga kami. Kini, kami berdua sudah punya 3 anak dan 4 cucu. Putra sendiri sudah berumur 30 tahun. Dia sudah menikah serta mempunyai 2 orang anak. Sebelum cerita aneh ini kami sampaikan pada kru Titah Misteri, hanya aku dan Nining yang tahu. Bahkan putra yang adalah salah satu tokoh yang ada dalam kejadian tersebut tak pernah mendengar langsung kisah ini dari kami, kedua orang tuanya. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami melahirkan di tempat bidan gaib. Semoga kisah-kisah kami cukup menemani sahabat semua. Untuk sahabat-sahabat yang belum mendengar kisah kami yang lain, silahkan dicek di daftar video channel ini. Cerita kami selalu kami usahakan tampil dengan ciri khas, yaitu alur yang terstruktur dan storytelling yang berbeda. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami atas nama segenap kru Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai